Hukum Polisi Indonesia. Saya tidak bisa merasa tidak bersalah karena memang sebagian problematika bernegara adalah problematika hukum. Tetapi kalau mau membela diri, hukum itu benda mati. Konstitusi kita itu tidak hidup. Benda mati saja. Semua kita harus merasa memiliki hukum. Semua kita harus merasa punya konstitusi itu. Kalau kita tidak merasa punya konstitusi, akan ada seorang anak dari negeri entah mana, di mana, akan mengubah-ubah hukum demi kepentingan dia. Saya ambil contoh ya, betapa matinya pasal-pasal konstitusi itu. Pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 kurang lebih bunyinya begini. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan. Pertanyaannya Mas Abrang, keluarga siapa ini? Nah, jangan ke sana, itu ke arah Solo tuh. Dia sekarang di Jakarta. Siapakah yang menguasai perekonomian kita kalau prinsip kekeluarganya bukan keluarga bangsa Indonesia? Tapi keluarga yang bisa memagari laut. Pak Khalid sebenarnya tidak paham saja. Sekarang ada jenis bambu baru, tidak tumbuh oleh orang yang menanamkan, tapi tumbuh sendiri. Makanya pelakunya tidak pernah ketemu karena dia muncul sendiri. Jenis bambu baru. Begitu dihebohkan dicabut. Padahal itu alat bukti itu. Pelakunya tidak pernah ketemu. Nah, keluarga inilah yang kemudian mendominasi berbagai hal. Kalau boleh bercerita agak ngawur sedikit, tahun 1970-an, para intelektual di dunia ini penasaran bagaimana nasib bumi kalau bumi itu digali terus-menerus. Pak BM, digali terus. Apa yang terjadi di dalam pusat bumi? Apakah timur bisa menghubungkan barat kalau digali? Ternyata setelah jauh digali, terdengar sebuah suara di dalam bumi itu. Begitu diperbesar, direkam oleh para ilmuwan, suara itu berbunyi, "Hidup Jokowi." Saya juga tidak habis mengerti kenapa keluarga ini begitu diagung-agungkan. Coba sebut apa betul prestasinya bagi rakyat Indonesia. Kenapa buzzer begitu nyaman melindungi keluarga ini? Apa prestasinya? Pasal 33, ini pasal-pasal ekonomi, pasal-pasal ketahanan pangan. Pasal 33 ayat 3-nya bilang bumi, air dan kekayaan yang ada di dalam, yang dikandung di dalamnya dikuasai negara. Kuasai oleh negara, dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Mohon maaf saya, kita ini sudah merasa makmur belum? Lalu sejak kapan kita merdeka? Kenapa kemakmuran itu tidak hinggap di diri kita? Kenapa ada orang yang bisa beli laut saking makmurnya? Coba saya tanya ibu bapak sekalian, mohon maaf, kalau ada duit di kantong atau di bank, mau nggak uang itu dipakai untuk beli laut? Nggak mau kita, mending beli tanah. Hanya orang-orang yang duitnya menumpuk, tidak jelas mau dihabiskan seperti apa itu uang, mereka beli laut, saking daratan sudah mereka kuasai. Ternyata negara bekerja tidak untuk memakmurkan kita, bangsanya sendiri. Ada kepentingan-kepentingan lain yang bergerak. Itu sebabnya saya tidak terlalu yakin dengan Pak Presiden hari ini akan memberikan perubahan bermakna kalau dia takut menegakkan kebenaran atau bisa kita katakan sama sekali tidak punya niat untuk menyentuh pelaku-pelaku kejahatan di Republik ini. Tidak ada niatnya. Coba bayangkan berapa banyak undang-undang yang sudah dia langgar belum sampai 4 bulan memimpin Republik ini. Ibu bapak tahu enggak bahwa Mayor Teddy yang ganteng menurut ibu-ibu itu
adalah orang yang melanggar Undang-Undang TNI. Undang-Undang TNI melarang sekretaris kabinet diisi oleh prajurit aktif. Yang boleh itu BNN, SAR, ya, sekretaris militer presiden, petugas di Kemenko Polhukam, boleh itu. Tapi Seskap dilarang. Kabulok dilarang TNI aktif. Siapa saja boleh belajar prinsip ketahanan pangan, bahkan militer. Nggak harus, bagi saya melanggar ya, konstitusi paling besar adalah menggunakan militer untuk ruang-ruang pekerjaan sipil. Kabulok, prajurit aktif. Seskap, prajurit aktif. Jangan tanyakan polisi yang bayar-bayar itu ya, sudah aktif di mana-mana sebelumnya. Sudah di mana-mana polisi. Sekarang eranya multifungsi TNI. Dan itu melanggar. Kenapa tidak boleh dan ini ngawur? Semenjak era Pak Presiden Joko Widodo hingga saat ini, urusan ketahanan pangan diserahkan kepada prajurit. Apa konsepnya? Konsepnya pertahanan pangan, ada pertahanannya. Apa saja yang ada pertahanan, pokoknya urusan prajurit. Ini konsep sesat lagi menyesatkan. Seperti laut dan sertifikatnya itu. Maka tiba-tiba food estate diurus oleh prajurit, oleh Kementerian Pertahanan, yang harusnya memastikan pesawat kita tidak bermasalah, ya, kapal perang kita tidak bermasalah. Sekarang ngurus pangan, itu sebabnya kita gagal food estate-nya. Tiba-tiba jagung berubah menjadi ubi. Tapi itu hebat juga berarti. Terobosan, bagaimana menciptakan jagung menjadi ubi. Nggak akan berhasil karena bukan itu profesinya. Pasal-pasal konstitusionalnya adalah pasal 30 Undang-Undang Dasar, bahwa urusan pertahanan keamanan memang urusan polisi dan TNI. Urusan pangan, urusan sipil. Kalau digabung, nanti nasi kita bisa jadi tank baja. Makanan kita bisa menjadi baju anti peluru. Tidak tepat gitu. Kita melanggar konstitusi sudah dari awal, dari pemerintahan ini. Kalau ibu bapak perhatikan pasal-pasal konstitusi, kita akan segera menuju era kegelapan. Konstitusinya ada, tapi tidak dipakai. Hak-hak sipil tidak dipakai. Kita tahu bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat, berserikat dan berkumpul itu adalah hak esensial sebagai warga. Tapi negara takut dengan suara-suara. Sudah suara, pakai topeng lagi, negara takut. Cuman teriak bayar, negara takut. Dengan lukisan negara takut. Apalagi kalau sudah cerita filsafatnya Mas Sabrang, tambah takut tuh negara. Jadi bagi saya banyak pelanggaran konstitusional yang harus kita benahi selama kurun ke depan gara-gara kita mengabaikan pemilu kemarin. Tadi Mas Sabrang tanya, ini saya nggak suka dengan pemilu ini ya karena begini, menghasilkan pemimpin yang kelasnya begini, padahal harus dipikir betul. Nah alhamdulillahnya Pak BM, waktu saya dan teman-teman buat film Dirty Food, cerita soal kecurangan pemilu dan pelakunya adalah orang Solo tadi yang nunjuk-nunjuk begitu ya. Solo ke arah sana ya Pak BM? Oh Solo. Sudah nunjuk salah lagi. Solo. Waktu itu kami cerita, ini pelakunya, dia mengendalikan berbagai aparat kepentingan untuk memenangkan anaknya. Oh semua bilang, wah ini orang sakit hati tidak dapat jabatan. Dari dulu tampang saya itu tidak ada tampang pejabatnya. Tapi dinyinyirkan bahwa digeser substansinya, bukan kecurangan, tapi Anda rakus jabatan. Jadi orang tidak membahas substansi bahwa pelakunya adalah Joko Widodo. Nah alhamdulillahnya, tidak ada angin, tidak ada hujan. Presiden terpilih sendiri yang ngaku. Tanpa pertolongan Pak Joko Widodo, tidak mungkin kami menang pemilu. Hidup Pak Jokowi. Ngaku. Dan alhamdulillahnya sekarang Mahkamah Konstitusi barusan juga ngaku
putusan Mahkamah Konstitusi terkait pencalonan istri Menteri Desa Pak Yandri mempertegas bahwa pejabat negara terlibat dalam kecurangan pelaksanaan pilkada cawe-cawe sehingga istrinya bisa menang. Pertanyaan saya ke Mahkamah Konstitusi, kalau Mahkamah yakin ada pejabat negara cawe-cawe saat pilkada, kenapa Mahkamah Konstitusi tidak yakin ada pejabat negara yang namanya presiden cawe-cawe dalam pilpres untuk memenangkan anak? Mungkin Mahkamah Konstitusi baru dapat hidayah. Selama ini tertutup kegelapan. Jadi makin hari makin ada pengakuan berbagai kecurangan muncul. Tinggal kita rakyat mau apa? Mau ketahanan pangan yang dikelola oleh militer, polisi dan lain-lain, atau sipil mengelola apa yang menjadi hak sipil sendiri. Sekarang teman-teman semua kita ini sedang dibujuk oleh makan bergizi gratis berbelatung, menurut salah satu pejabat. Ya kalau tidak belatung ya jangkrik ya, untuk bergizi. Kita disuruh makan jangkrik, anaknya makan pizza. Kita sedang dibujuk dana efisiensi. Sebenarnya kata efisiensi keuangan negara tidak tepat. Undang-undang keuangan negara sudah memerintahkan dari awal pejabat itu pakai uang negara harus efisien. Jangan semua mobilnya Mercedes gitu ya. Ini pejabat staf apa semua dikawal kemana-mana. Itu uang itu. Kita sedang dibujuk dengan program ini, uang dicoba efisienkan 750 triliun. Berapa untuk makan bergizi gratis tahap awal? 20 triliun. Sisanya kemana? 320 triliun lebih untuk Danantara. Ternyata uang negara efisiensi itu untuk investasi. Siapa yang mengelola dana investasi itu? Penasehatnya adalah Presiden Joko Widodo. Ada anak sulungnya di dalam strukturnya. Ketuanya Roslan, tim suksesnya Pak Prabowo. Ada direkturnya orang Minang, teman Pak BM makan teh talua di Minangkabau, Doni Oskaria. Lalu direktur berikutnya adalah menantunya LBP, Pandu Sahrir. Satu keluarga ada di dalam bisnis investasi yang dikatakan sebagai efisiensi anggaran ini. Artinya mereka betul-betul mematuhi kehendak Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 bahwa ekonomi disusun sebagai usaha bersama dengan memperhatikan azas kekeluargaan Joko Widodo. Sekian terima kasih.